Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah visualisasi digital 3D bersama saya Amir Hassanuddin Fauzi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang viewport ya, atau environment atau lingkungan kerja kita pada Blender. Ya, sebelum itu mungkin bagi kawan-kawan yang belum download Blender ya, silahkan bisa diakses di blender.org ya. Langsung aja klik download Blender 2.91.2, pilih platformnya. Kalian punya Windows, langsung aja klik di bagian atas. Tapi kalau misalnya betul untuk Mac, Linux atau yang sejenis, silahkan di sini ya. Ukuran dari Blender sendiri nggak terlalu besar, yaitu sekitar 166 mega ya. Untuk proses instalasi langsung aja di next, nggak usah terlalu bingung ya, karena memang ukurannya nggak terlalu besar. Nah, bagi yang sudah, kita lanjut aja ke Blender ya. Oke, jadi begini, defaultnya Blender adalah aplikasi 3D ya, yang dimana dari versi 28 ke atas, versi 28.29 sekarang sudah lebih berfokus pada klik kiri. Namun agar saya nggak bingung dalam penyampaian ya, mungkin biar lebih enak saya nyampein materi, dan karena memang sudah kebiasaan, di versi 2.7 itu sebenarnya dia fokusnya klik kanan. Nah, oleh karena itu biar setting kita sama, atau mungkin silakan kalau kalian mau membiasakan diri bisa di skip bagian ini ya. Saya sendiri di bagian file, kemudian di bagian edit ke preference. Nah, kemudian di bagian key map ya, di bagian key map di sini karena saya sudah biasa pakai Blender versi 27X. Jadi saya pilih yang ini, Blender 27X, kemudian preference select width-nya right click ya. Tapi kalau kalian mau default, silakan pakai Blender yang biasa aja di sini, kemudian left click yang biasa ya defaultnya. Tapi di sini karena saya sudah biasa, saya akan menggunakan Blender 27X, kemudian right click ya. Menurut saya platform key mapping yang digunakan di Blender 27 itu lebih simple. Menurut saya lebih mudah untuk diakses dibanding menggunakan yang versi Blender sekarang. Mungkin sih lebih kepada belum terlalu biasa aja sih, biar lebih mudah dalam penyampaian materi. Oke. Nah, ini adalah area kerja kita di Blender versi 29 ya. Jadi di sini secara default kita bisa lihat ada 3 buah objek yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Di sini adalah namanya outliner ya, ada kamera ya, cube, kemudian ada light. Ya, ini adalah 3 objek sederhana yang primitif, objek primitif sederhana yang ada pada scene kita. Nah, ini namanya adalah scene, area kerja kita ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada namanya istilahnya properties ya. Jadi ada berbagai macam hal yang informasi yang kita butuhkan dalam proses pemodelan nanti ya. Jadi ada render properties misalnya, kemudian ada active tool space, ada scene, ada output properties, kemudian ada macam-macam ya, scene dan seterusnya. Ya, cuma di sini kita nggak bahas satu-satu dulu di bagian sini ya. Yang ini kita skip dulu aja, nggak apa-apa. Kita perhatikan di bagian scene kita dulu aja, scene view ini. Oke. Nah, yang selain tadi kita lihat 3 objek primitif, kita juga lihat ada 2 garis utama. Di sini warna hijau dan warna merah ya. Dan kalian lihat di sini ada namanya gizmo yang menunjukkan akses atau bidang koordinat yang sedang kita lihat saat ini ya. Jadi yang warna merah adalah sumbu X, yang warna hijau adalah sumbu Y. Sebenarnya ada satu sumbu lagi yang dari atas ke bawah namanya sumbu Z. Nah, cuma karena kita lagi di user perspective atau perspective view, jadi sumbu Z-nya nggak kelihatan. Oke. Nah, untuk melihat sumbu Z sebenarnya kita bisa untuk merubah sudut pandangnya ya. Oke, numpad 1. Jadi numpad 1 kalau kalian punya laptop yang ada numpadnya, kalian bisa pencet aja numpad 1 ya. Numpad 1 kalian bisa lihat di situ ada sumbu X dan sumbu Z, numpad 3 sumbu Y dan Z, numpad 7 sumbu X dan Y. Ya, ini namanya front orthographic.
right orthographic dan top orthographic. Mungkin biar nggak bingung apa yang saya pencet, saya aktifkan dulu sedikit di sini. Screencast key. Oke, saya aktifin dulu ya. Oke, sekarang kelihatan ya apa yang saya pencet di sini, numpad 1, misalnya numpad 3, numpad 7. Jadi di sini adalah informasi yang mungkin bakal kita butuhkan. Oke, saya kembali lagi ke awal ya. Nah, jadi sumbu-sumbu tadi ya, ada sumbu X, sumbu Y. Ini sebenarnya fungsinya kayak sebagai bidang kartesian ya, lebih tepatnya di sini 3D, bidang kartesiannya 3D. Jadi mungkin kalian biasa mempelajari bidang kartesian di SMA dulu atau di SMK kalian dulu, atau bahkan di sekolah dasar maupun sekolah menengah kita sudah belajar tentang bidang kartesian. Nah, sekarang implementasinya adalah untuk objek 3D modeling ya. Nah, jadi kalian untuk membiasakan diri dalam menavigasikan diri kalian di sini ya, usahakan kalian menggunakan mouse dengan middle mouse yang ada scrollnya ya. Jadi scroll up untuk zoom out, scroll in untuk zoom in ya. Yang kemudian kalau kita klik middle mouse yang bisa kalian lihat di sini, kalau saya klik middle mouse maka di sini saya akan rotating view saya ya. Nah, kemudian kalau saya tahan shift sambil middle mouse, saya akan nge-panning kamera saya. Ya. Oke. Nah, kalau saya alt sambil middle mouse, ini saya akan nge-snap pergerakan dari objeknya, ya. Oke. Nah, numpad 1 tadi front view, numpad 3 right view, numpad 7 top view. Ya. Kenapa saya tekankan di sini dulu ya, biar kalian nggak tersesat dalam proses pemodelan nanti ya. Di sini A itu adalah select all, A lagi untuk unselect all. Nah, kemudian tadi yang di setting awal saya lakukan di preference tadi, klik kanan ya, klik kanan itu untuk melakukan seleksi. Sama halnya kalau saya select objek di bagian sini. Oke. Nah, kemudian ada namanya perspective view dan ada namanya orthographic view. Ya mungkin kalian pernah dengar juga istilah perspektif ya. Perspektif itu adalah sudut pandang. Intinya adalah sebenarnya itu adalah pengaruh optik di mana objek yang lebih dekat terhadap focal point mata kita ya. Semakin dekat suatu objek dari kita maka dia akan terlihat semakin besar. Ya, itu adalah perspektif. Tapi kalau kita rubah jadi orthographic view ya, shortcutnya 5 ya, jauh dekat suatu objek itu tidak berpengaruh kepada bagaimana ukuran objek tersebut ya, tapi mata manusia itu bekerja menggunakan perspektif view. Makanya kalau kita lihat orang yang lebih jauh dia bakal kelihatan lebih kecil, nah, sedangkan kalau dia lebih dekat dia akan terlihat lebih besar. Itu adalah perspektif view. Nah, cuma kenapa kita butuh menggunakan orthographic view juga ya? Terkadang kita nanti pada saat membuat suatu objek butuh mengkomposisikan objek tersebut. Ya, memang dengan menggunakan perspective view kita bisa melihat suatu objek lebih mudah secara 3D-nya ya, karena di situ ada informasi depth-nya, kedalaman suatu objek. Ya, namun kalau kita menggunakan orthographic di sini dia nggak kelihatan terlalu 3D ya. Cuma di sini karena ada teknik shading ya, ada pencahayaan yang tepat sehingga tetap kelihatan 3D, namun lebih kelihatan 3D kalau menggunakan perspective view dibanding pada saat orthographic view. Namun orthographic view membantu kita untuk mengukur atau membuat suatu objek dengan ukuran yang lebih tepat. Di sini kalau kita menggunakan perspective view, kelihatan kan yang bagian sudut sini kayak lebih besar, sisi sebelah sini lebih besar daripada sisi di belakang ini. Ya padahal ini ukurannya sama. Ya, kalau kita lihat di orthographic, ini sebenarnya adalah kubus. Tapi kalau kayak di sini kayak trapesium gitu ya, atau persegi panjang. Nah, ini semua adalah pengaruh dari perspective view. Ya. Simpelnya menggunakan numpad 5 untuk bolak-balik antara orthographic maupun perspektif. Nah, kemudian satu lagi, terkadang kita dalam proses pengerjaan nggak sengaja misalnya bergerak terlalu jauh gitu, kita zoom out terlalu jauh,
kemudian bingung objeknya ada di mana gitu ya. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti itu, bingung kan ngeklik objeknya bagian mana, kita bisa klik aja via scene selection ya. Oke. Kemudian pastikan kursor mouse kalian ada di bagian scene view di sini, kemudian pencet numpad titik ya. Di sini karena saya pilih light, maka saya akan fokus kepada light object tersebut. Kalau saya ingin fokus ke cube, pilih cube-nya, kemudian saya pencet numpad titik. Maka secara rotasi sekarang kita benar-benar fokus ke objek tersebut. Jadi ingat, numpad titik akan membantu kita fokus kepada objek yang kita pilih. Jadi nanti kalau kalian nggak sengaja tersesat kemana gitu ya, pencet aja objeknya kemudian numpad titik untuk fokus kembali ke objek tersebut ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, setelah kalian biasain diri kalian untuk navigasi ya, kita akan belajar tentang bagaimana proses rotasi, translasi, dan skalasi yang ada pada operasi-operasi matematika. Kita coba terapkan sekarang di objek 3D pada Blender ya. Nah, jadi pertama kita kalau mau melakukan operasi pemindahan objek atau translasi, paling pertama ya, kita pilih objeknya dulu, yang mana mau dipindahin. Sebenarnya kalau kita mau pindahin tiga-tiganya langsung bisa, tapi kalau mau salah satu aja dulu, ingat pastikan pilih objeknya dulu. Oke. Nah, di sini shortcut untuk memindahkan objek itu adalah G ya. Ini akan melakukan proses translasi namanya grab. Kemudian kita mau pindahin dia kemana. Ya, untuk mengetahui informasi detail mengenai posisi objek tersebut, kita bisa pencet shortcut N. Ya, kemudian di bagian item. Nah, jadi kalau kita pilih suatu objek ya, kalian bisa lihat di sini ada informasi transformnya, ada location, rotation, dan scale. Ya. Nah, untuk objek-objek primitif seperti kubus, seperti sphere dan sejenisnya akan ada informasi dimensionnya. Jadi di sini ukurannya adalah 2 meter kali 2 meter kali 2 meter ya. Ini adalah ukuran nyata digunain ya. Nah, jadi misalnya saya ingin memindahkan dia 2 meter di sumbu X. Saya bisa dengan cara begini, saya pencet G, kemudian saya pencet X ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini pada saat saya pencet G setelah X, maka saya akan di lock hanya bisa menggeser di sumbu X aja. Ya, kalau mau pas 2 meter memang rada sulit ya. Rada sulit memang. Tapi kalau kalian sambil tahan control, dia bakal ke snap. Ya. Jadi di sini saya tahan control ke arah bawah sini, maka dia akan pindah di sumbu X sebanyak 2 meter. Oke, yang perlu diperhatikan tadi, jadi setelah saya pencet G, saya pencet X. Di sini setelah dia pindah 2 meter, kalau saya klik kanan lagi di sini, maka dia akan ke cancel. Oleh karena itu, pastikan habis di G, X, tahan kontrol, pindah 2 meter, klik kiri untuk mengeksekusi perintah tadi. Jadi pastikan kalian menekan tombol yang tepat. Nah, sama halnya sebenarnya kalau saya ingin pindahkan dia di sumbu Y sebanyak 4 meter. Ya bisa aja saya G, Y gitu ya. 4 meter, tapi langsung aja bisa juga di bagian informasi transform ini saya tambahin 4 meter 4 enter. Jadi sekarang dia ada di sumbu X 2 meter, sumbu Y 4 ya. Jadi dia ada di koordinat 2X dan 4Y untuk objek kubus kita. Nah, kalau mau di Z juga sama, grab Z sebanyak 3 meter misalnya ya. Oke, itu untuk grab. Nah, kalau kalian salah pindahin, jangan takut, kita bisa undo aja pakai Ctrl Z. Dan bisa redo pakai Ctrl Shift Z. Undo, redo ya. Untuk undo Ctrl Z, untuk redo Ctrl Shift Z. Jadi jangan takut salah di sini. Oke, kemudian untuk rotasi sama halnya dengan translasi. Jadi kalau kita mau rotasi sama bisa pencet R dulu. Ya, shortcutnya adalah R. Kalau hanya ingin rotasi di sumbu X, RX kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa rotasi di sumbu Z juga dan bisa di sumbu Y juga. Jadi tergantung kita butuh rotasi di mana. Nah, kalau kita nggak pencet RX atau RY atau RZ, maka kita rotasinya bebas. Kalian bisa lihat di bagian transform itu rotasinya sangat-sangat berantakan ya. Nggak tahu dia ini melakukan rotasi ke arah mana. Ya, terkadang kalau kita mau buat suatu pergerakan yang natural, ya randomness itu hal yang cukup penting. Tapi di sini kita
belajar dulu aja mengenai rotasi yang sederhana ya. Misalkan kalau saya ingin melakukan rotasi sebanyak 90 derajat di sumbu X, langsung aja R X, saya bisa ketik 90 ya, karena ini kubus jadi nggak kelihatan ya, mungkin saya RX 45 deh, jadi kelihatan dia mengalami rotasi sebanyak 45 derajat di sumbu X. Oke, selanjutnya saya undo dulu. Nah, sama halnya juga untuk skalasi ya, saya apabila ingin melakukan proses skalasi di sumbu Z saja, scale Z, scale X, scale Y. Jadi kita bisa melakukan proses skalasi di salah satu sumbu atau mau ke semua sumbu langsung ya. Tanpa harus pencet SX, SY atau SZ, langsung aja S, maka dia akan melakukan proses skalasi secara langsung ya untuk objek tersebut. Ya, oke, itu adalah operasi-operasi sederhana yang bisa kita lakukan untuk objek primitif ya. Ini masih di object mode ya istilahnya. Jadi kita lakukan proses editing untuk objek secara utuh. Oke. Nah, kita kembali ke awal ya. Jadi di sini kita akan balikin lokasinya ke 0000 ya. Kita bisa aja langsung dengan cara pencet aja di sini 0 0 0. Kita akan reset dia kembali ke posisi semula. Oke, di sini kita coba melakukan proses pemodelan untuk objek sederhana ya. Misalnya di sini kita coba buat roket gitu ya. Nah, kan kalau kubus doang nggak rame ya. Jadi sebenarnya ada shortcut untuk menambahkan berbagai macam objek primitif yang ada di Blender. Ya, misalnya saya langsung klik di sini namanya add. Ya, shortcutnya kelihatan di situ Shift A. Jadi kalau saya pencet Shift A, maka di sini akan muncul add namanya, menu add. Jadi saya bisa melakukan add untuk berbagai macam jenis objek. Banyak, jadi objek primitif di sini sebenarnya banyak banget, tapi kita fokus di mesh dulu aja. Ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, dan monkey. Ya, perhatikan posisi muncul dari 3D objek ini. Kalian lihat ada suatu lingkaran merah putih, kemudian di situ ada kayak crosshair ya, ketiga arah sumbu. Ini menandakan namanya 3D cursor. 3D cursor ini adalah sebagai titik utama kemunculan suatu 3D object ya, atau bisa menjadi suatu patokan nanti kalau kita ingin melakukan proses pemodelan yang lebih kompleks ya. Intinya untuk memindahkan 3D cursor ini kita bisa klik kiri di area yang kita inginkan ya. Kita klik kiri aja, dia mau munculnya di mana ya. Namun dalam proses pembelajaran awal, saran saya sebaiknya 3D cursor jangan pindah-pindah, biar kita tahu bahwa objek 3D-nya itu pasti di add di posisi 000 ya. Pun misalnya kalau kalian nggak sengaja pindah, taruhin dia di lokasi yang random seperti ini, kita kan bisa aja balikin dia 000 di sini. Cuma kan lumayan ribet sih ya. Nah, misalnya saya mau taruh si monkey tepat 2 meter di atas si kubus gitu ya. Nah, cuma di sini si monkey kita nggak perluin. Nah, untuk mendelete objek kalian bisa pakai delete atau bisa pakai pakai X. Ya, kalau kalian pakai shortcut X di situ akan ditanya delete apa enggak. Tapi kalau kalian pakai delete dia akan langsung ke delete. Gitu ya. Oke. Nah, untuk memposisikan 3D cursor kembali ke tengah, kalian perhatikan di sini ya. Di bagian sebelah kanan sini kan ini item ya. Kalau kita pilih objek dia akan kepilih menu item. Tapi kalau saya pencet saya mau lihat informasi 3D cursor, saya bisa di bagian view. Ini adalah informasi lokasi dari 3D cursor ya. Kalau kita mau reset sebenarnya simple aja, nggak harus kalian masukin 00 semua di sini, langsung aja pencet Shift C. Ya, pada saat kalian pencet Shift C, maka di situ lokasi 3D cursornya akan ke reset ya, atau view-nya sebenarnya ke reset. Kita akan melihat secara overview ya, di mana semua objek yang ada di scene terlihat dan juga 3D cursor kembali ke titik 000. Jadi di sini misalnya saya add objek baru berupa silinder. Ya, kemudian saya grab ke Z, saya tekan Ctrl 2 meter gitu ya. Kemudian saya Shift A lagi, mesh. Kemudian saya taruh silinder, saya grab
ke X, tahan dengan kontrol, kemudian saya rotate di sumbu Y sebanyak 90 derajat gitu ya. Kalau mau detail bisa lihat di bagian item. Kemudian add lagi, shift A, mesh add. Di sini saya mau taruh dia di sebelah situ, jadi saya duplicate aja. Saya pilih objek ini, shift D, ya. Shift D itu untuk duplikasi. Jadi kalau kalian habis pilih suatu objek ya, kemudian kalian pencet shift D, di sini kita sudah duplicate, tapi objeknya masih numpuk di tempat yang sama. Jadi ini kalau saya gerakin mouse-nya kelihatan objeknya saya tahan di sumbu X, kemudian saya bawa dia ke arah sini. Ya. Oke, misalnya saya pilih dua objek sekarang, kemudian saya shift D, saya rotate di sumbu Z, tahan kontrol. Oke, seperti itu. Ya, ini saya shift D. Nah, oke, jadi sekarang sih sebenarnya kita cuma ngebuat objek-objek sederhana aja, yang intinya untuk membiasakan diri kita dalam proses menavigasikan diri kita di Blender ya. Di sini mungkin saya kunci di sumbu X. Ya. Oke, kemudian saya shift lagi. Nah, ini sebenarnya random banget ya, nggak tahu membuat apa, intinya hanya untuk membiasakan diri kalian dalam beroperasi di area 3D. Nanti latihannya sebenarnya nggak jauh beda ya, intinya assignment hari ini pun nggak jauh beda dengan yang saya sedang kerjakan saat ini. Jadi kalian silakan menggunakan operasi grab rotate scale yang sederhana untuk membuat objek sederhana. Nanti objeknya pun nggak terlalu rumit kok. Di latihan kalian assignment bisa cek di bagian assignment nanti. Silakan di situ kalian ada buat salah satu aja sih, nggak harus buat objek tersebut, nanti kita render. Nah, jadi misalnya objeknya sudah kita buat seperti ini ya. Ini nggak tahu buat apa sebenarnya. Oke, misalnya saya tambahkan mesh berupa boleh deh, ke atas ke sumbu Z, kemudian di sini saya scale dia di sumbu Z, kemudian dari top view saya bawa ke sumbu X dulu, kemudian saya scale lagi. Nah, ini entah apa, tapi intinya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana bekerja menggunakan Blender. Jadi ini memang masih random banget. Silahkan, yang memang tujuannya untuk agar kita paham bagaimana menavigasikan diri kita di area kerja Blender. Oke, mungkin sekian materinya ya. Jadi untuk minggu ini itu memang fokusnya untuk pertemuan hari Senin ini kita memang materi dulu. Yang seharusnya nanti yang hari Jumat kalian tinggal ngerjain assignmentnya. Namun kalau kalian memang mau lebih lebih cepat, silakan mau ngerjain assignmentnya langsung, nggak apa-apa. Nanti deadline-nya ada di hari Minggu, jadi silakan dikerjakan sebaik mungkin. Kemudian nanti di link pemateri yang ada di di LMS, silakan kalau kalian ingin pelajari berbagai macam materi eksternal, ada sudah disediakan link-link pembelajaran pada materi di LMS. Silahkan dipelajari sebaik mungkin. Jadi untuk minggu ini kita hanya di bagian sampai sini aja dulu. Jadi biasakan diri kalian dalam melakukan proses navigasi di Blender. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.